Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai persekutuan kita. Kita akan menyanyi dari PKJ nomor 239, ayatnya yang ke-1 dan yang kedua. Perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang besar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau mau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Seperti lagu kami mau ada perubahan besar di dalam diri kami. Karena itu, pada pagi hari ini, ketika akan memulai hari kami datang kepadamu. Kami mau mendengarkan suaramu, kami mau mendengarkan pimpinanmu. Biarlah Engkau berkenan berbicara kepada kami lewat hamba-Mu ini dan mengurapi kami semua, memberikan kepada kami pengertian akan apa yang kami dengarkan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini, firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengawali renungan ini saya ingin bercerita sebuah kisah yang pernah saya baca. Dan kisah ini didasarkan pada peristiwa nyata. Jadi ada seorang wanita yang pernah mengalami kecelakaan. Seorang wanita mengalami kecelakaan dan kemudian dia mengalami amnesia. Kecelakaan itu sangat fatal, ya, mengakibatkan cedera di tubuhnya dan dia dirawat beberapa bulan di rumah sakit. Akhirnya dia sembuh, tetapi ingatannya tidak pulih. Walaupun memang dia masih mengenal suami dan anak-anaknya. Jadi saudara-saudara, dia kembali pulang ke rumah bersama-sama dengan suaminya. Dan dia menjalani kehidupan sebagai sebuah keluarga yang rukun. Dia melayani suaminya dan anak-anaknya seperti biasanya. Seorang istri, seorang ibu rumah tangga. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia melihat ada hal-hal yang agak ganjil, agak aneh. Terutama dari sikap suaminya. Sebab seringkali dia amati kalau dia melayani suaminya, memasak dan melayani suami makan, memberikan kebutuhan-kebutuhannya. Seringkali dia melihat suaminya itu seperti hati-hati menerimanya dan tidak santai, sebagaimana yang menurut dia seharusnya sikap sebagai seorang suami. Ya, seperti tidak agak ragu-ragu untuk menerimanya. Ya. Kemudian ada hal yang lain lagi, yaitu ke rumah mereka seringkali ada seorang pria yang datang. Ya.
dan mengenal suaminya, juga mengenal dia rupanya. Dan pria ini seringkali bersikap sangat sangat akrab, bahkan terlalu akrab menurut perasaannya, ya, perasaan wanita ini. Sehingga seringkali dia tidak ingin menjumpai pria itu, ya, karena dia merasa risih. Dia merasa tidak seharusnya, tidak sepantasnya pria itu bersikap begitu. Dan itu seringkali terjadi di depan suaminya, dan suaminya biasa-biasa saja. Jadi wanita ini dia bingung, ada apa sebenarnya yang terjadi. Nah, kemudian selang beberapa lama, ya, dia kemudian mencari tahu. Dia bertanya kepada orang-orang yang dekat dengan mereka. Dan karena dia bertanya, orang ini kemudian melihat keadaannya, ya, mereka mulai akhirnya memberikan informasi-informasi. Jadi ternyata berdasarkan informasi yang dia dapat, sebelum dia mengalami kecelakaan, dia dengan suaminya sudah memutuskan untuk pisah, untuk cerai. Dan mereka sudah akan segera ajukan ke pengadilan. Tetapi sebelum proses pengadilan dimulai, dia mengalami kecelakaan. Kenapa mereka mau bercerai? Sebab ternyata wanita ini sebelum dia mengalami kecelakaan itu secara keuangan dia lebih oke, dan di rumah dia cenderung lebih dominan kepada suaminya, ya. Dan mungkin karena hal itu atau tidak tahu karena hal yang lain, suaminya berselingkuh. Karena suaminya berselingkuh, dia juga akhirnya berselingkuh. Wanita ini juga berselingkuh. Nah, akhirnya itu mereka akan bercerai. Nah, saudara-saudara, setelah dia tahu cerita ini, apakah kemudian akhirnya dia mengerti keadaan sebenarnya dan dia memutuskan untuk kembali seperti yang lalu, pisah? Ternyata nggak begitu, saudara-saudara. Ya, dia memutuskan bahwa dia akan kembali, ya, menjalin hidup bersama dengan suami dan anak-anaknya itu, seperti yang sekarang ini dia sudah jalani, ya, sejak dia keluar dari rumah sakit. Ya, karena menurut dia, ya, dia itu yang harus itu kehidupan keluarga yang sebenarnya. Nah, saudara-saudara, apakah ini mudah buat si wanita ini untuk memulai kehidupan atau melanjutkan kehidupan keluarga yang sudah dia jalani, yang menurut dia menyenangkan, yang menurut dia itulah kehidupan keluarga yang wajar, ya. Mungkin saudara-saudara, karena dia mengalami amnesia, kita mengatakan mudah buat dia, gitu ya, dia udah lupa kok. Nggak juga, saudara-saudara. Dia kan sudah tahu. Dia sudah tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi di samping itu, saudara-saudara, ada suaminya. Untuk bisa mereka kembali hidup sebagai sebuah keluarga yang rukun, yang harmonis, sebagaimana yang sudah sempat terjalin, itu dibutuhkan betul-betul keinginan, kesungguhan hati dari wanita ini untuk melupakan apa yang cerita yang dia dengarkan, kenyataan pada masa lalunya. Tetapi juga membutuhkan pengertian dari si suami ini. Keinginan dari si suami ini sendiri untuk nanti menolong si wanita ini, menolong keluarganya untuk kembali menjadi satu keluarga yang baik, keluarga yang harmonis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melupakan apa yang pernah kita alami, apalagi yang sangat menyakitkan, apakah mungkin? Saya berpikir seperti luka yang meninggalkan bekas di tubuh kita. Seperti itu, saudara-saudara. Mungkin sulit buat kita, bahkan mungkin tidak mungkin kita melupakannya. Setiap kali melihat luka itu akan teringat peristiwa sehingga terjadi luka itu. Apalagi kalau luka itu memang luka yang bekasnya itu nyata sekali. Melupakan hal-hal yang menyenangkan kita, yang membuat kita nyaman, membuat kita bahagia, walaupun kadang-kadang sebenarnya kenyamanan, kebahagiaan semu. Apakah mudah? Seringkali kita malah lebih suka tenggelam di dalamnya. Sulit, saudara-saudara. Sangat sulit. Membutuhkan upaya dan pengorbanan serta kesungguhan hati dari kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah ciptaan baru. Kita adalah orang-orang yang di dalam Kristus. Saudara dan saya orang-orang dalam Kristus, dan kita adalah ciptaan baru. Apa artinya ciptaan baru? Ciptaan baru artinya kita tidak lagi, orang-orang itu tidak lagi hidup di dalam kendali dosa, melainkan hidup di dalam kendali Allah, hidup di dalam tuntunan Allah, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, hidup di dalam kekudusan. Apakah mudah menjadi ciptaan baru? Tidak, sama sekali tidak mudah. Dibutuhkan upaya. Dibutuhkan upaya dari kita sendiri untuk terus kontak, untuk terus menjalin hubungan dengan Allah, untuk terus minta pimpinan Roh Kudus dalam setiap hal, dalam setiap bagian yang akan kita lakukan, yang akan kita putuskan, yang akan kita jalani. Di samping itu, dibutuhkan juga keterbukaan dari kita sendiri terhadap pertolongan orang sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, ya, hamba Tuhan atau siapa saja yang ada di sekitar kita yang dipakai oleh Tuhan. Kita tidak mampu seorang diri. Ya, kita membutuhkan pengertian dari orang yang mungkin pernah menyakiti kita, atau orang yang pernah kita sakiti. Ya. Dibutuhkan pengertian dari keluarga kita. Jadi harus ada kesadaran bahwa kita tidak bisa seorang diri. Apa yang kita alami dari interaksi kita dengan sesama kita, semua itu menjadi masukan buat kita juga. Dan ketika kita melihat bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong kita di dalam kita menapaki awal yang baru sebagai manusia yang baru, tidak melihat lagi mereka sebagai musuh kita, sebagai orang yang ingin mencelakakan kita, menjatuhkan kita, tetapi orang yang benar-benar mau menolong kita masuk dalam kehidupan yang baru, tidak mencurigai orang-orang yang di sekitar kita, terbuka kepada kebaikan orang-orang yang di sekitar kita, maka kita akan dapat mengawali hidup kita di dalam kehidupan yang baru. Sebaliknya, saudara-saudara, sebagai sesama anggota keluarga, sebagai sesama warga gereja, sebagai sesama manusia, kita juga harus belajar menjadi rekan yang baik, menjadi anggota keluarga yang baik, menjadi sesama yang baik, yang peduli, yang mau menolong mereka yang sedang berjuang untuk hidup di dalam ciptaan yang baru. Untuk kita yang pernah disakiti, kita mau memberikan pengampunan. Kita mau kembali menjalin relasi, memulai awal yang baru, memberikan kesempatan kepada mereka yang menyakiti kita, kepada sesama kita yang berusaha sedang hidup di dalam kehidupan yang baru, untuk membuktikan bagaimana kemauannya untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Pada masa pandemi ini kita punya contoh yang jelas sekali. Bagaimana ada orang-orang yang mendapatkan kesempatan dari pemerintah kita untuk yang tadinya mereka berkutat di dalam kegelapan, di dalam kejahatan, diberikan kesempatan untuk keluar, menikmati kehidupan di luar, memperbaiki diri. Tetapi akhirnya kemudian kembali. Kenapa? Sebab lingkungan sekitar tidak menolong mereka untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Mari kita menjadi sesama yang menolong orang-orang yang sedang berupaya untuk hidup di dalam kehidupan yang baru itu, menjadi rekan yang baik buat mereka. Kita bersama-sama bahu-membahu. Ya, kita tidak bisa, sama-sama kita tidak bisa seorang diri. Kita saling membantu. Kita minta bantuan dari Roh Tuhan. Kita minta bantuan dari Roh Kudus. Kita minta bantuan dari sesama. Tetapi kita juga mau membantu sesama kita, supaya kita bersama-sama dapat menikmati
anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, anugerah pengampunan itu. Saudara-saudara, melupakan apa yang lalu memang tidak mudah. Mengawali sesuatu yang baru juga tidak mudah. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan dan kemauan orang-orang lain untuk menolong kita, kita bisa mengawali hidup kita di dalam kehidupan yang baru. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau selalu memberikan kepada kami kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru. Untuk memulai awal yang baru hidup sebagai anak-anak Tuhan. Engkau kenal kami ya Bapa. Engkau tahu tidak mudah bagi kami. Sebab itu, biarkanlah Roh-Mu yang kudus selalu menaungi kami, selalu menuntun kami. Terutama pada saat-saat yang berat, ketika kami harus berjuang mengalahkan nafsu kami, ego kami. Biar Tuhan Engkau yang kuatkan kami. Tuhan tolong kami juga supaya kami mau menerima uluran orang-orang di sekitar kami untuk menolong kami. Tapi sebaliknya juga kami boleh menjadi sesama yang baik, yang menolong mereka yang ada di sekitar kami untuk juga menapaki kehidupan yang baru. Berikan kepada kami kemauan untuk saling mengampuni, kemampuan untuk boleh menerima perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami. Bapa kami bawa kepadamu pada hari ini. Saudara-saudara kami, mungkin mereka yang sedang terbeban oleh rasa sakit karena perlakuan orang-orang yang ada di sekitar. Tuhan berikan kepada mereka kemampuan untuk mengampuni supaya ada kelegaan. Tuhan tolong mereka yang masih merasa bahwa mereka benar. Mereka melakukan apa saja yang mereka mau tanpa disadari. Mereka menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan berikan kesadaran. Biar Roh-Mu yang mengingatkan mereka. Sehingga mereka juga mau peduli kepada perasaan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami mau bawa kepadamu keluarga-keluarga, baik anggota jemaat maupun simpatisan. Biarlah Tuhan tolong mereka apabila ada konflik di dalam keluarga. Tuhan berikan kemauan juga untuk saling mengampuni. Kemauan juga untuk mendengarkan kehendak Tuhan. Sehingga di dalam penyelesaian setiap masalah, mereka boleh melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan kerukunan di dalam keluarga boleh semakin terbina. Kami mau bawa gereja Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam keadaan seperti ini, ketika kami tidak dapat berkumpul di gereja bersama-sama, Tuhan tetap memberikan kepada kami semua kesetiaan untuk boleh berbakti walaupun dari rumah kami masing-masing, untuk boleh tetap memanfaatkan setiap program yang diadakan di gereja kami, baik dari komisi anak maupun komisi-komisi yang lain yang juga dilakukan oleh majelis jemaat. Kami juga mau menyerahkan kepadamu saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang sedang terbaring di rumah sakit atau yang di rumah. Kami bawa kepadamu saudara Yohanes, kami bawa kepadamu Eva, kami bawa kepadamu Ibu Damayanti, Ibu Lina Sucipto juga yang nanti akan melanjutkan pengobatan ke Belanda. Dan kami bawa kepadamu saudara-saudara kami yang lain Bapa. Kami tidak sebutkan nama mereka, tetapi kami percaya Tuhan tahu keadaan mereka. Tuhan juga akan menolong, Tuhan akan memberkati semua upaya, Tuhan akan memberikan kemauan untuk terus menjalani pengobatan dengan pengharapan bahwa Tuhan menyediakan yang baik untuk mereka. Biarlah Bapa, kami percayakan semua upaya dari para dokter
dan para medis untuk saudara-saudara kami ini. Demikian juga keluarga-keluarga yang merawat. Kami bersyukur, kami mendengar bahwa vaksin sudah mulai ditemukan. Biarlah itu boleh berguna, boleh benar-benar mendatangkan manfaat bagi begitu banyak kami umat manusia. Upaya-upaya menemukan pengobatan juga Tuhan, biar Tuhan berkati sehingga kami dapat melewati masa-masa pandemi ini dan memulai keadaan yang lebih baik lagi. Sehingga ada banyak sekali masalah-masalah boleh diatasi, khususnya yang berkaitan dengan masalah ekonomi, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup. Tuhan, biarlah Tuhan tolong baik para pemerintah Indonesia maupun bangsa-bangsa yang lain. Kami mau serahkan anak-anak kami. Banyak di antara mereka yang kehilangan pekerjaan. Banyak di antara mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan bukakan jalan. Bapa, kami juga mau menyerahkan anak-anak yang mulai masa sekolah. Biar Tuhan berikan kepada mereka kemauan, ketekunan, kerajinan, jauhkan kejenuhan, supaya walaupun dari rumah mereka tetap dapat menikmati pendidikan. Tuhan kiranya memberikan juga kesabaran kepada orang tua yang harus mendampingi mereka. Bapa kami berterima kasih. Begitu banyak yang kami ingin ungkapkan kepadamu Bapa, karena kami percaya Engkau baik, Engkau selalu memberikan kepada kami apa yang kami perlukan, bahkan apa yang tidak mampu kami ucapkan dengan mulut kami ini. Kiranya Engkau juga mengampuni segala kelemahan kami. Tuhan yang tolong kami, supaya kami dapat terus menekuni kehidupan yang baru sebagai ciptaan Allah yang baru. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat menikmati akhir minggu. Tuhan memberkati kita semua.